Hai teman-teman, nama saya Desmita Brustupu, saya dari kelas 10 MIA 2. Sebelumnya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Itu karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya yaitu, awalnya air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air, lalu kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh proses presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff. Runoff yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air selalu tersedia di bumi. Tahukah kalian? Siklus hidrologi memiliki 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi.
Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi, atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian besar diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang berada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair dan mengalir ke permukaan bumi, atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi.